Wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan segala kenikmatan kita bisa syukuri karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya juga mengajak kita semua, mari kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah, sekaligus kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa mengawali kajian pada subuh ini, kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang hutang. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada 7 kedudukan hutang di dalam Islam, yang dengan kita mengetahui kedudukan hutang itu, semoga bagi yang belum punya hutang untuk berpikir ulang, jangan sampai punya hutang. Yang kedua, bagi mereka yang sudah punya hutang, dengan kita mengetahui kedudukan hutang itu, mudah-mudahan segera melunasi hutangnya, ya, jangan menganggap remeh perkara hutang. Kedudukan hutang yang pertama yang sudah kita bahas, hukum hutang, asal hukum hutang di dalam Islam itu mubah. Jadi boleh, tidak ada larangan dalam berhutang. Cuma kemarin juga sudah kita bahas, hukum mubah ini bisa berubah nanti. Bisa berubah jadi sunnah jika ada kebaikan dari berhutang. Seperti misalkan ada orang, kalau seandainya ada yang ngutang, tidak kapanpun bisa berkurban, maka berhutang untuk berkurban itu sunnah, dianjurkan. Haji umroh juga sama. Ada orang kalau seandainya ada berhutang, tidak kapanpun bisa berangkat ke Baitullah. Satu-satunya cara dia bisa berangkat ke sana dengan cara berhutang, itu boleh, Pak. Ya, kayak kemarin beberapa jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji itu kan ada setoran awal, ada setoran pelunasan. Jamaah haji yang ditetapkan untuk bisa berangkat, yang nama-namanya keluar itu pasti sudah setor awal. Yang jadi masalah belum setoran pelunasan. Setoran pelunasan itu lebih mahal dibandingkan setoran awal. Kalau setoran awal itu 25 juta untuk ngecup porsinya, Pak. Tapi setoran pelunasan bisa lebih, ya, bahkan bisa sampai hampir 30 juta tergantung provinsinya masing-masing gitu, ya, dan tergantung kebijakan Kementerian Agama. Kalau seandainya dia tidak punya duit dan satu-satunya cara dia bisa berangkat dengan cara berhutang, maka boleh gitu. Dia berhutang, yang penting saat pulang dari haji dibayar. Ya, sama seperti umroh. Umroh juga sama, Pak. Saya pernah cerita kemarin waktu 2012, saya nikah 2011. 2012 pengen ke Sanen. Orang nikah kan, baru nikah tuh banyak duit ya, Pak. Lagi dikit, baru mulai hidup. Tapi keinginan untuk ke Baitullahnya tidak terbendung lagi. Maka kami saat itu mengikuti program talangan umroh namanya. Jadi ditalang dulu, dibayar dulu sama sebuah bank syariah, pulang umroh baru bisa membayarnya, nyicil, dan udah lunas, alhamdulillah. Nah, itu hukumnya sunnah. Dan bisa jadi wajib kalau kondisinya darurat berhutang, bisa jadi makruh kalau tidak yakin melunasinya. Berhutang juga bisa jadi haram kalau ada niat tidak mau melunasi hutangnya. Yang kedua, ada 2 jenis hutang. Hutang yang diniatkan untuk dibayar, berikhtiar sekuat tenaga, dan ada i'tikad baik.
Nah ini kalau seandainya sampai meninggal dunia tidak dilunasi, kata Nabi, fa'ana waliyuh, aku yang akan menjaminnya, kata Nabi. Agak aman kalau jenis yang pertama ini. Tapi yang berbahaya jenis yang kedua. Ada orang yang berhutang, tidak berniat melunasinya. Bahkan dari awal bisa jadi dia ada dalam hatinya tidak akan kubayar. Nah yang macam ini siap-siap. Pahalanya, sejumlah hutangnya akan diberikan kepada orang yang dia pinjami duitnya. Kalau dia punya pahala. Kalau dia tidak punya pahala, maka nanti dosa orang yang dia pinjami uangnya diberikan kepada dia sejumlah hutangnya. Jadi sederhana sekali. Kalau ada orang yang minjem duit sama kita, tidak perlu kita ngamuk-ngamuk. Ya, pilihannya tagih terus sampai dia bayar. Pilihan kedua, kalau juga dia tidak bayar, kita cukup mengatakan nak dibayar di dunia atau di akhirat. Nah, cukup ngomong macam itu baik. Ya, tidak perlu kita marah. Atau pilihan yang ketiga yang lebih bagus, sedekahkan, kata Allah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Nah ini kalau pilihan ketiga ini biasanya kalau hutangnya jumlahnya di bawah 1 juta. Tapi kalau hutangnya sampai 100 juta disedekahkan berat, Pak. Mikir dulu ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan hutang di dalam Islam. Nabi sering berdoa berlindung dari hutang. Ada 8 hal yang beliau minta berlindung. Pertama, dari gundah gulana dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari ketidakberdayaan dan rasa malas. Wal bukhli wal jubni, dari penyakit bakhil dan sombong. Dan yang ketujuh dan 8-nya, wadala'id daini wa ghalabatir rijal, dari himpitan hutang serta kezaliman seseorang. 8 hal yang Nabi berlindung, satu diantaranya adalah hutang. Ya, dan saya kemarin menyampaikan kalau ada di antara kita yang punya hutang, baca doa ini, insya Allah dia lunas hutangnya, Pak. Sekaligus berusaha ya, jangan cuma baca doa tapi tidak berusaha. Ya sama baik. Karena berdoa tanpa usaha itu bohong. Berusaha tanpa berdoa itu sombong. Yang lebih parah lagi, lada berdoa tidak berusaha, lah bohong, sombong boleh gitu. Yang keempat, kedudukan hutang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu tentang hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tentang hutang, Pak. Panjang, kalau di Mushaf Utsmani itu dia 1 halaman. Panjang sekali itu. Ya. Yang kelima, jangan dianggap remeh. Tidak melunasi hutang itu termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang berniat tidak melunasi hutangnya dari awal, nah dia berdosa besar. Semakin lama dia tidak melunasi, semakin banyak dosa besarnya. Yang artinya semakin memperbesar peluang dia masuk neraka. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Musa al-Ash'ari. Lalu yang keenam, kedudukan hutang. Di antara ciri-ciri manusia yang terbaik adalah yang paling bagus cara melunasi hutangnya. Belum ditagih lah bayar. Nah, yang tipe macam ini di hadapan Allah termasuk manusia yang terbaik. Dan yang terakhir, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Hutang Bapak Ibu bisa membahayakan dunia akhirat yang berhutang. Ada 2 tema yang akan kita bahas, apa bahaya hutang di dunia dan apa bahaya hutang di akhirat. Bahaya hutang di dunia ada 6. Satu diantaranya yang kemarin sudah kita bahas, yaitu hutang di dunia bisa menyebabkan rasa tidak aman dan menyebabkan pelakunya hina. Di dunia nih Pak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib 1797 nomor hadisnya. La tukhifu anfusakum ba'da amniha, kata Nabi. Jangan kalian membuat diri kalian dalam rasa ketakutan, rasa kecemasan setelah sebelumnya kalian aman-aman saja. Setelah sebelumnya kalian baik-baik saja. Sahabat pun bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang tadi membuat kami tidak aman, membuat kami cemas, membuat kami takut setelah sebelumnya kami aman? Dijawab sama Nabi, ad-dainu, hutang. Jadi hutang itu membuat kita tidak nyaman, Pak.
tidak tenang. Kalau yang paham, kalau yang tahu ilmunya, kalau yang punya iman, punya hutang sedikit pun, tidak ngantai hidup, tidak nyaman Pak, tidur tidak akan nyenyak. Kalau kita punya hutang, nah, bagi mereka yang punya ilmu, tapi yang tidak punya ilmu, punya hutang ya biasa-biasa ini, ya. Umar bin Abdul Aziz juga pernah berwasiat di kitab Ma'alimul Islah wa Tajdid di jilid yang kedua di halaman 71. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa usikum alla tudayanu walau labistumul aba. Aku berwasiat kepada kalian menpacak, jangan berhutang. Bahkan walaupun kondisinya sulit, kata beliau. Fa inna daina zullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena hutang itu hina di siang hari bagi pelakunya, cemas di malam hari. Hinanya di mana? Kalau kita punya hutang misalkan kepada sesama jamaah di masjid ini, nya sembahyang sampai nih, kita punya hutang belum lunas, pacak kita sampai ya. Dah tenang, Pak. Iya. Nya lewat pintu tuh, ketingok kayaknya, belum lunas hutang, lain nasa lari kita. Nah, ini hinanya, Pak. Punya hutang sama keluarga, ada acara keluarga, menpacaknya kawan datang gitu ya. Dan itu terbukti. Tengoklah orang-orang yang punya hutang sama kita, dia menghindar. Malu dia. Ya. Makanya jangan sampai berhutang, kata Umar bin Abdul Aziz. Hutang itu bisa menyebabkan berkurangnya wibawa kita, berkurangnya harkat martabat kita. Malam hari cemas, punya siangnya kita hina, malamnya cemas, tidur tidak nyenyak Pak. Ya. Berapa hari tidur yang sehat? Ya, berapa jam tidur yang sehat itu Pak? Ada yang mengatakan 8 katanya. 8 jamnya bangun jam 4, jam 8 malam lah tidur berarti. Cepat nih. Iya. Tapi kalau punya hutang, walaupun 8 jam tidak akan nyenyak Pak. Tidak nyenyak tidurnya. Saya nggak nyampe 8 jam tidurnya Pak. Saya paling cepat tidur tuh jam 12. Kadang buat materi gitu. Kadang bantu istri nidurin anak dan seterusnya. Paling cepat tidur tuh jam 12 saya. Jam 4 lah bangun. Jadi 4 jam saya tidur. Jadi jam 12 sampai jam 4. Nah, pada subuh seperti ini udah ada kajian dan seterusnya. Habis itu pagi-pagi lah absen 4 jam. Tapi karena nggak punya utang, 4 jam itu alhamdulillah berkualitas. Tidurnya nyenyak Pak. Kalau nggak punya hutang. Dan saya sampaikan, saya nggak punya hutang Pak. Istri saya juga sudah saya tanya, dia nggak punya hutang gitu. Karena tenang hidup nggak punya hutang itu. Ya, kalau punya gaji tidak berpikir nak ngurang kemana ya Gi. Tenang Pak. Dan beban kita secara finansial pun kalau bekerja itu tidak ada tuntutan mesti punya gaji sekian, tidak deh. Alhamdulillah. Jadi memang betul kata Umar bin Abdul Aziz, hutang itu menyebabkan pelakunya hina di siang hari, cemas di malam hari, Pak. Kemudian, nah bahaya yang kedua. Kalau tadi bahaya yang pertama, bisa menyebabkan pelakunya hina dan tidak tenang hidupnya. Yang kedua, bahaya hutang di dunia, menunda, bukan tidak bayar Pak, menunda saja. Membayar hutang itu kezaliman. Sengaja menunda bayar hutang saat mampu bayar, zalim. Riwayat Imam Al-Bukhari 2287 nomor hadisnya. Nabi bersabda, matlul ghani zulmun, kata Nabi. Sengaja menunda bayar hutang saat kita mampu membayarnya, maka hukumnya zalim. Bayangkan, logika sederhana Pak. Menunda bayar hutang saja zalim, bagaimana dengan mereka yang berniat tidak bayar hutang? Saya rasa bukan zalim lagi, betul kata Nabi, dosa besar itu. Maka na'udzubillah wala'iyadzubillah, jangan sampai ada di antara kita yang sering duduk di majelis ilmu ini, yang sering mendengar nasihat, yang istiqomah sholat 5 waktu ini, ada niat sedikit pun ingin menunda bayar hutang. Ya, menunda bayar hutang saat mampu tidak boleh Pak. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau kami punya hutang, pengen berkurban, boleh tidak? Kalau mampu dua-duanya boleh. Satu sisi hutang dibayar, kurban juga tetap jalan. Nah ini yang paling bagus.
Cuma kalau harus memilih, kelak dulu berkurban. Hutang dulu Pak bayar. Karena kurban hukumnya sunnah. Sedangkan bayar hutang hukumnya wajib. Jangan sampai untuk perkara yang sunnah kita dahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib ya. Meninggalkan yang wajib pada akhirnya. Sama kalau ada orang punya hutang belum lunas, kelak dulu sibuk sedekah. Hutang dulu bayar ya. Ini sibuk sedekah. Hutang di sama seseorang belum dibayar, nggak boleh Pak. Ya, saya juga sering mengatakan buat para suami, kelak dulu sibuk bantu para janda, bini kita dulu beri duit. Ya, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib, bersedekah kepada para janda hukumnya sunnah. Nah, kecuali kalau bini kita lah banyak, kita beri duit, nah silakan. Para janda tadi manfaat jangan cuma disedekahin. Dinafkahi Pak. Dinikahi maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, bahaya hutang di dunia. Hutang beresiko membuat seseorang mudah berbohong dan ingkar janji. Dalilnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, derajat hadisnya disepakati kesahihan hadisnya. Dari istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah, kata Aisyah nih, kana yad'u fis shalah, Nabi berdoa di dalam salat. Dan memang boleh berdoa dalam salat. Dulu pernah kita bahas di bab doa. Ada 5 kondisi kita boleh berdoa dalam salat. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Nama doanya doa iftitah. Dengan berbagai macam redaksi, boleh Allahu Akbar kabira, boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya Pak. Nah, ini doa yang pertama yang boleh dalam sholat. Yang kedua, saat kita doa kunut. Kalau di mazhab Syafi'i, doa kunutnya setelah di ruku yang kedua, saat kita i'tidal mau ke sujud. Tapi di mazhab Maliki, doa kunut sebelum ruku di rakaat kedua. Jadi jangan kaget kalau ada orang kunutnya sebelum ruku, ya, bukan mazhab baru, ya, bukan salah, ilmu kita yang belum nyampai Pak. Karena yang baru kita pelajari mazhab Syafi'i, kita tidak dia belajar mazhab yang lain. Sama seperti kalau ada orang sholat, tangannya tidak dia disedekapkan, selonjorinya ke bawah. Nanti kalau bapak haji atau umroh ketemu nanti di Mekah Madinah, ada orang sholat setelah dia takbir diselonjorin tangannya. Kalau kita kan disedekapkan, tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan sampai kita bilang, nah, kata kita, ayah nih tidak tahu sembahyang, padahal orang Arab. Bukan Pak, ilmu kita yang belum nyampai. Makanya benar ada ungkapan seorang ulama, manittasa'a ilmuhu, barang siapa luas ilmunya, maka dia akan sedikit menyalahkan orang lain. Kalau luas ilmunya. Berarti sebaliknya, yang suka nyalahin orang tuh apa Pak? Ilmu baru dikit, karena baru ya yang pelajari. Umar bin Khattab pernah mengatakan, tingkatan ilmu itu ada 3. Tingkatan paling rendah orang berilmu itu, sekali dia punya ilmu, dia akan takabur, akan sombong. Karenanya baru tahu, oh ternyata macam ini. Dan dia ngira orang lain belum tahu. Sombong orang. Nah, ya, tingkatan paling rendah nih Pak. Naik ke level yang kedua, makanya kata Umar, ketika kita masuk level pertama dalam berilmu, jangan berhenti, terus belajar. Supaya kita mengupgrade lagi levelnya. Menjadi yang kedua, tawadu. Setelah takabur, tawadu. Setelah kita belajar lagi, yang tadi awalnya kita sombong, kita ngira orang belum tahu, maka level yang kedua, pada akhirnya kita mulai sadar. Mulai sadar nih Pak, ternyata banyak yang belum kita pelajari. Banyak yang belum kita pelajari dan ternyata banyak yang lebih pintar daripada kita. Tawadu, mulai kita merunduk Pak. Jangan berhenti, terus belajar kata Umar, supaya kita masuk level yang tertinggi dari orang yang berilmu. Apa? Jahil, bodoh Pak. Jadi orang yang belajar benar itu sebenarnya
Semakin dia belajar, semakin dia merasa dirinya bodoh, bukan semakin merasa dirinya pintar. Saya semalam ketemu sama salah satu jamaah yang minta bagi harta waris, masih muda. Dia cerita macam-macam masalah waris. Akhirnya ketika dia sudah puas mendengar penjelasan saya, ternyata Ustadz banyak yang harus kita pelajari. Iya, kata saya, banyak banget. Bahkan bisa jadi umur kita yang tersisa ini, jangan-jangan Pak, tidak cukup mempelajari semua ilmunya Allah. Dan betul memang, baru belajar fikih aja, jangan-jangan umur kita yang tersisa Pak. Ya, macam-macam kan kita nih, yang menengok muka, ada yang tinggal 5 tahun lagi, ada yang tinggal 20 tahun lagi gitu. Kalau Pak Ibrahim, ada lama lagi kemana? Lah berapa ya Pak Ibrahim? Umur lah berapa ya? Tuh, kan tidak lama lagi kan ya? Bayarlah utang Pak Ibrahim. Kalau ada. Kalau saya masih lama, saya baru 40 tahun. Insya Allah, mudah-mudahan lama lagi ya. Insya Allah lama semualah kita nih Pak. Terlepas dari itu semua. Ada yang 5 tahun lagi mungkin meninggal, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 30 tahun lagi. Jangan-jangan ilmu agama yang harus kita pelajari lebih banyak dibandingkan umur kita yang tersisa. Makanya sering saya sampaikan, semangatlah belajar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, oleh karena itu balik lagi ke tadi, posisi kedua kita boleh berdoa kunut, ya, baik kunut subuh maupun kunut nazilah. Yang ketiga, posisi yang boleh kita berdoa berikutnya sujud. Saat kita menempelkan kening kita di lantai, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Momen paling dekat kita dengan Allah, seorang hamba dengan Tuhannya, ketika dia sujud. Jangan dipotong hadisnya. Fa'aktsiru ad-du'a. Banyak-banyak berdoa, kata Nabi. Saat sujud, Pak. Cuma ada tata caranya. Ya. Kalau doanya dari Al-Quran dan hadis, boleh dijaharkan. Sebagaimana kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau doanya selain dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh dijaharkan, wajib disirkan. Misal doa pakai bahasa Indonesia, nah itu mesti dalam hati saja Pak. Jangan dilafazkan ketika sembahyang, karena beresiko dua hal. Resiko yang pertama, bisa batal sholatnya, karena sholat tidak boleh ada ucapan selain ucapan sholat gitu. Yang kedua, bisa mengganggu orang lain kalau sholat berjamaah, ya, tengah sujud sembahyang, ya Allah lunasi hutang saya ya Allah. Pasti kan kawan sebelah mikir, berapa ya utang ayah nih, sampai nua bener berdoa, kan mikir orang kan. Makanya jangan dijaharkan kalau kita berdoa dalam sujud. Yang keempat, boleh berdoa dalam sholat duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semua doa Pak. Maka membacanya, doa duduk antara dua sujud itu pelan-pelan aja, tidak usah ngebut. Doa itu mesti tenang. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutupi aibku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, kasih aku rezeki, wahdini, kasih aku hidayah, wa'afini, sehatkan tubuhku, wa'fu anni, maafkan semua kesalahan-kesalahan masa laluku. Yang terakhir, boleh berdoa dalam sholat ketika sebelum salam, selesai kita tahiyat akhir, habis membaca sholawat Ibrahimiyah, habis membaca kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Kadang imam agak lama, daripada kita mikir macam-macam, alom kita berdoa. Dianjurkan pertama minta selamat dari fitnah dajjal, yang kedua minta selamat dunia akhirat, yang ketiga minta selamat dari azab kubur, dan yang terakhir minta selamat dari siksa api neraka. Tapi kalau tidak tahu, ya boleh bebas apapun dengan aturan yang tadi saya sampaikan. Nah, menariknya kata Aisyah, Nabi berdoa dalam sholat, satu di antara isinya kata Aisyah adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghram, hutang. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, faqala lahu qail, ma aktsar ma tasta'izu ya Rasulullah minal maghram? Ya Rasul, mengapa antum sering banget berdoa supaya selamat dari hutang? Dijawab sama Nabi, innar rajula idza gharima haddatsa fakadziba. Karena kata Nabi, orang kalau berdoa, orang kalau berhutang, dia ngomong banyak bohongnya. Pak, lah ade lom duit kayak bayar hutang, dak de. Padahal ade duit ya Pak. Lah bebulak dia. Men kita cek media sosial lah, makan pulih dia di warung makan. Yang kita gelem suah ya. Cok kan gawi ya Pak. Makanya kalau punya hutang tuh beresiko kita berbohong Pak. Beresiko juga ingkar janji. Kapan nak bayar? Seminggu lagi kita tagih, belum tentu ade. Seminggu lagi, ujung-ujung setahun Pak. Makanya benar kata Nabi, orang yang punya hutang itu beresiko dia berbohong dan ingkar janji. Dan gara-gara inilah Pak, alhamdulillah saya nggak mau punya hutang. Minimal saya selamat dari dosa bohong dan selamat dari dosa ingkar janji. Dan ingat, itu ciri-ciri orang munafik. Kan ada 3 ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, janji ingkar, dikasih amanah khianat. Dan saya rasa 3-3 ini ada pada orang munafik. Berarti orang yang meminjam duit, yang berhutang, beresiko. Walaupun nggak semuanya Pak, beresiko juga jadi orang munafik, karena dia bakal berbohong. Ya. Kemudian yang keempat, bahaya hutang di dunia Bapak Ibu, orang yang berhutang beresiko memutuskan silaturahim. Tengoklah orang yang punya hutang, di WA kadang dia tidak dibalas. Iya. Mau dia teman, mau dia sepradi, mau dia tetangga, mau dia kawan, kalau punya hutang kayak kita, lambatnya balas Pak. Beda kayaknya minjem dulu, cepetnya balas. Iya. Kemudian ditelepon nggak diangkat. Kita datang ke rumah, ditutup lawang rumah. Putus Pak silaturahim Pak. Maka saya bercerita dulu, ada seorang teman akrab saya, bukan teman akrab, maksudnya salah satu teman yang dekat dengan saya. Dibilang akrab saya tidak. Waktu saya masih di sekolah alam itu, dia guru saya. Dia mau minjem duit sama saya. Dua-duanya suami istri ini dekat sama saya. Dan dua-duanya ini, saya abak jomblangnya, saya nikahin mereka, maksudnya mempertemukan mereka. Saya bilang, kalau kamu minjam duit sama saya, kita pacak rusak ukhuwah kata saya. Dan kalian sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Saya nggak mau merusak itu, maka saya nggak pinjami Pak. Walaupun tidak seberapa sebenarnya duitnya, tapi saya nggak mau merusak ukhuwah saya dengan yang bersangkutan. Dan betul, alhamdulillah, gara-gara saya nggak minjemin dia, sampai sekarang hubungan saya dengan yang bersangkutan baik-baik saja. Bayangkan kalau saya pinjami, bisa jadi yang bersangkutan menjauh karena mungkin belum ada duit kayak bayar, malu nak ketemu dan seterusnya. Nah ini Pak, bahayanya hutang itu, pacak-pacak putus silaturahim. Adik-beradik minjem duit kayak kita, tidak bayar, kan kesel gitu. Berkelahi ujung-ujung. Ya, beda kasus kalau orang tua. Nah kalau orang tua minjem duit kita tidak bayar, ya kita ikhlaskan. Ya, dan jangan pernah nagih. Mbak kita minjem duit, mak kita minjem duit, jangan nagih, kurang ajar tuh. Tidak boleh ya. Kalau suami minjam duit istri wajib bayar enggak? Wajib kata ibu-ibu. Suami minjam duit istri wajib bayar, tapi gilir bini minjam duit laki enggak wajib. Itulah kenapa jadi orang laki ini cepat ninggal, Pak. Satu di antaranya itu. Nasib kita jadi orang laki ini, agak kecil kena marah mak, sekolah kena marah guru, lah kawin kena marah bini, ninggal pun dimarah kayak malaikat. Banyak orang laki cepat ninggal. Yang kelima Pak, bahaya hutang. Berniat tidak melunasi hutang, maka Allah akan hancurkan hidupnya. Tidak berkah. Tengoklah orang-orang yang minjam duit tidak bayar, tidak berkah hidupnya Pak. Banyak masalah. Dan biasanya anaknya tidak kan jadi anak yang soleh dan soleha.
istrinya pun biasanya bertingkah. Kalau dia punya suami, suaminya yang bertingkah. Kalau punya hutang tidak bayar. Dan benar, di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa minjam duit sama seseorang lalu ada niat tidak mau melunasi uang yang dia pinjam pada seseorang tadi, maka Allah akan binasakan yang bersangkutan. Ada berkah hidupnya, hancur lebur. Terakhir, Bapak Ibu, bahaya hutang di dunia kalau tidak dilunasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang di dunia. Yang meninggal maksudnya punya hutang. Di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib, derajatnya Hasan 1812 dari Jabir bin Abdullah. Hadisnya panjang, cuma saya ceritain aja. Ketika seseorang meninggal dunia, dan ini selalu kata Jabir bin Abdullah, Nabi bertanya, dia ini punya hutang enggak? Kalau dia punya hutang, muncul pertanyaan kedua, ada enggak duitnya kayak bayar? Atau ada enggak yang mau menjamin? Kalau tidak ada, maka kata Jabir, Nabi tidak mau menyolatkan, IKB yang menyembayang. Bayangkan Pak, sekelas Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang yang tidak dibayar. Tapi kalau ada yang mau menjaminnya, maka baru Nabi mau menyolatkannya. Nah ini kan menunjukkan betapa beratnya dan betapa perkara hutang di hadapan Nabi itu bukan perkara yang remeh-temeh. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sisanya insya Allah kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Bahaya tidak melunasi hutang nanti di akhirat. Ada 4 nanti kalau di akhirat. Jadi sangat berbahaya sekali. Orang yang punya hutang kalau tidak lunas di dunianya terancam, akhiratnya juga terancam. Semoga dengan mengetahui beberapa bahaya ini kita bisa mikir Pak berkali-kali, jangan terlalu bermudah-mudahan dalam perkara hutang, karena bisa membahayakan kita juga, termasuk membahayakan orang lain juga. Kalau kita punya hutang, istri kita juga bakal malu, anak kita juga sama. Kalau kita punya hutang sama seseorang, kalau dia punya usaha, usahanya pacak bangkrut Pak, bisa bangkrut. Itu yang kemarin sering saya sampaikan, Hiroshima, Nagasaki hancur gara-gara bom atom. Kalau sekarang Iran hancur dibom sama Amerika, dan Israel hancur dibom ke Iran gara-gara bom ya, negaranya hancur. Tapi usaha kawan pacak bangkrut gara-gara hutang tidak dibayar. Dan itu banyak di kampung Pak. Kampung-kampung ini ya, termasuk di kampung saya, banyak orang yang punya toko-toko itu kalau ada yang minjem tidak dibayar, nah itu biasanya cepat bangkrut. Maka jangan sampai kita zalim gara-gara perkara hutang ini. Sudah istiqomah kita sholat 5 waktu, sudah istiqomah kita duduk di majelis ilmu, sudah istiqomah di antara kita mungkin one day one juice, tahajud, duha, tapi gara-gara hutang pada akhirnya menyebabkan kita tidak jadi masuk surga Pak. Sayang dan sangat disayangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan diambil, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu kita semua sehat walafiat, hutangnya lunas, yang punya usaha usahanya berkah, yang tidak ada berduit dikasih duit ke Allah, yang belum berangkat haji umroh segera dipanggil ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.